Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk berkumpul melalui pemuritan online ini dan mempelajari firman Tuhan. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita mengenai prinsip Pareto. Sebelumnya mari kita siapkan hati, kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan dan berkat-Mu, untuk tuntunan-Mu hari lepas hari, bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, maupun setiap bisnis, setiap toko, usaha kami yang ada di Trio Group ini. Bapa, kami mohon kiranya Engkau menolong kami, sehingga firman-Mu malam hari ini boleh kami mengerti dengan pengertian yang daripada Tuhan. Mohon tuntunan Roh Kudus sehingga kami mendapatkan pencerahan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudaraku, minggu lalu kita sudah belajar bahwa prinsip Pareto itu bukanlah hukum alam atau hukum pasti. Jadi masih banyak hal yang dapat kita lakukan sehingga prinsip Pareto yang kita temui dalam bisnis dan usaha kita, dalam aspek hidup kita, itu masih bisa ditingkatkan. Dan minggu lalu kita belajar langkah pertama yang harus kita lakukan adalah efisiensikan 20% source yang kita miliki yang selama ini memberikan hasil yang terbesar, yaitu 80% dari total penghasilan kita atau total pencapaian kita. Dan kita malam hari ini akan belajar bahwa masih ada satu hal lagi yang dapat kita lakukan terhadap yang 80% sisanya. Karena yang 80% sisanya itu masih bisa menambahkan total pencapaian, total penghasilan kita, yaitu dengan mengoptimalkan 80% source yang kita miliki. Apakah itu waktu kita yang tidak terlalu maksimal kita gunakan, ataukah itu tim kita, karyawan kita yang masih belum menyumbangkan produktivitas dan kinerja yang maksimal, ataukah itu 80% produk yang kita punya yang selama ini belum terlalu memberikan hasil yang menyenangkan. Kita harus memperhatikan lebih lagi apa yang masih bisa kita lakukan untuk menambah nilai terhadap yang 80% ini. Saudaraku, malam hari ini kita mau belajar dari satu kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah mujizat pertama yang Tuhan lakukan di dalam perkawinan di Kana. Kisahnya tertulis di Yohanes 2, kita akan baca ayat 7 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudaraku, kalau boleh kita katakan, di dalam kisah ini, anggur yang ada untuk pesta itu adalah 20% dari prinsip Pareto yang mereka punya. Dan 20% ini akhirnya itu habis. Walaupun 20% ini memberikan anggur yang terbaik, membuat orang menyukainya, membuat orang bersuka cita dalam pesta itu, tetapi akhirnya habis. Dan pada saat itu yang mereka miliki hanya air saja.
Mereka memiliki air dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada anggur yang mereka punya. Oleh karena itu Yesus menyuruh pelayan-pelayan di situ untuk mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air. Itu artinya air di situ melimpah. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada anggur yang mereka punya. Perhatikan saudaraku, Yesus tidak meminta apa yang mereka tidak punya. Yesus hanya meminta mereka memaksimalkan apa yang mereka miliki. Kadang dalam kehidupan kita ingin ada terobosan, kita ingin ada peningkatan, dan kita berpikir untuk mencari hal-hal yang 20% yang lain yang bisa menghasilkan terobosan, yang bisa menghasilkan income yang besar. Kita lupa untuk memperhatikan apa yang kita punya, yang jumlahnya kadang malah masih besar, masih banyak. Yang 80% waktu kita yang belum kita maksimalkan, 80% talenta kita yang belum kita maksimalkan, 80% produk kita yang belum maksimal, 80% karyawan kita yang kerjanya belum maksimal. Dari ayat ini, dari perikop ini kita belajar Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengoptimalkan apa yang tersedia. Saudaraku, mungkin saudara berpikir, ya jelas Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Apakah menurut saudara, jika saudara berusaha untuk mengoptimalkan yang 80% ini dan kemudian meminta tuntunan Roh Kudus, membawanya ke hadapan Tuhan Yesus, berdoa dan meminta pertolongan, meminta tuntunan, apakah mujizat yang sama tidak bisa Tuhan lakukan atas 80% yang saudara miliki? Saya rasa Tuhan kita kenal betul Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dulu Dia sanggup mengubah air menjadi anggur, hari ini pun Dia sanggup mengubah 80% yang belum optimal yang ada pada kita menjadi hasil yang terbaik. Seperti yang tertulis di ayat 10, air akhirnya menjadi anggur yang baik, yang menyenangkan, yang membawa sukacita pada pesta itu, bahkan itu bertahan sampai akhir. Kadang-kadang yang 20% yang terbaik yang kita punya itu tidak bisa bertahan sampai akhir. Tetapi kalau kita berhikmat dan kita bijaksana dan kita mau kerja keras, 80% yang tadinya kita tidak terlalu perhatikan ketika kita usahakan, justru itu yang akan mendatangkan hasil yang berlipat kali ganda, dan itu yang menjadi saluran berkat yang terbesar. Oleh karena itu saudaraku, selain engkau menemukan apa yang 20% yang kau punya dan engkau mengefektifkan, mengefisienkannya sehingga hasil yang didapat bisa meningkat, mulai lihat apa yang 80% yang belum engkau kembangkan secara maksimal. Karena yang 80% ini akhirnya akan meningkatkan juga hasil akhir yang saudara dan saya dapatkan. Dan jangan lupa, kita punya Tuhan yang akan memberkati tangan-tangan yang rajin, usaha yang sungguh-sungguh, penyerahan diri kepada Tuhan, dan terus ikut di dalam tuntunan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam hikmat Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati yang 80% itu sampai kita melihat mujizatnya dinyatakan. Karena Tuhan mau setiap hal yang ada pada kita dikembangkan dengan maksimal. Itu yang Tuhan katakan kepada hamba-hambanya yang Dia berikan talenta-talenta. Tuhan katakan, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Yang Dia mau adalah dikembangkannya semua source, semua kemampuan, semua tenaga yang kita punya dengan semaksimal mungkin. Mari kita tutup pemberitaan malam hari ini, kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur untuk tuntunan Tuhan, untuk pencerahan, untuk hikmat yang Tuhan berikan melalui firman-Mu hari ini. Bapa, kami tahu Tuhan ada banyak hal yang masih dapat kami kembangkan di toko kami, di bisnis kami, di produk-produk yang kami miliki, dalam waktu kerja kami, kinerja kami, karyawan kami, tim kami, masih banyak yang masih bisa kami kembangkan. Oleh karena itu, mohon tuntunan Roh Kudus, mohon hikmat-Mu, mohon Engkau berikan juga kepekaan kepada kami agar kami bisa mengetahuinya dan kami bisa sungguh-sungguh mengelolanya dengan jauh lebih baik. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap usaha anak-anak-Mu, dan pada akhirnya kami akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda oleh karena kasih, kemurahan Tuhan dan perkenanan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mengaplikasikan pembelajaran firman ini dalam setiap aspek hidup kami. Ini doa dan seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari semuanya yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati kita dan kita mohonkan berkat dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat, maju terus di dalam Tuhan, jangan patah semangat. Tuhan Yesus memberkati.